Kebijakan pajak marketplace ini bukan masalah 0,5%, tapi ada yang jauh lebih besar dari itu, yaitu PPN 11% untuk kamu yang memiliki omset bruto di atas 4,8 miliar per tahun. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk Shopee, Tokopedia TikTok, Lazada, dan Blibli sebagai pihak yang bertugas untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas transaksi di marketplace. Aturan ini sesuai dengan PMK nomor 37 tahun 2025 dan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Saya sudah bahas penjelasan pajak penghasilan yang umum ditemui di Indonesia di video ini. Linknya saya taruh di deskripsi untuk kamu yang belum nonton. Video yang kamu lihat saat ini adalah video lanjutan dari video tersebut. Saya akan review sedikit beberapa hal dasar yang harus kamu pahami. Pertama, PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau perusahaan tertentu baik milik pemerintah ataupun swasta. Pajak ini biasanya dikenakan pada kegiatan ekspor, impor, reimpor, dan beberapa jenis usaha lainnya. Kedua, PPh final 0,5% adalah pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak dengan omset bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Ketiga, PPN adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN ini ditanggung oleh pembeli, namun setiap penjual atau penyedia layanan diwajibkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut. Selanjutnya, hak pemeriksaan dan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya berlaku paling lama 5 tahun sejak terutangnya pajak. Setelah tahu 4 hal tersebut, saatnya kita masuk ke topik. Apakah toko online kamu di seluruh platform memiliki omset bruto lebih dari 4,8 M? Jika iya, video ini akan sangat berguna untuk kamu. Sebelum mulai, saya akan share pengalaman saya salah mengelola pajak pada tahun 2021 dan berujung mendapat panggilan SP2DK dari kantor pajak pada Agustus 2025. Saya memiliki kewajiban pajak sebesar 736 juta atas omset bruto sebesar 10,3 miliar pada tahun 2021. Pada saat itu, saya masih berumur 22 tahun dan sangat minim wawasan terhadap pajak. SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi perbedaan data antara laporan pajak SPT dengan data pihak ketiga yang dimiliki Dirjen Pajak. Singkat cerita, setelah memenuhi 3 kali panggilan dan disupport oleh konsultan pajak, masalah ini bisa selesai dengan baik. Thumbs up untuk konsultan pajak saya. Dan setelahnya, saya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena omset bruto saya lebih dari 4,8 miliar per tahun. Sebagai pengusaha kena pajak, saya diwajibkan untuk memungut PPN sebesar 11% atas transaksi bisnis pribadi saya. Dan saya tidak lagi mendapatkan benefit PPh final 0,5% UMKM. Karena PPh final hanya berlaku untuk wajib pajak dengan omset bruto kurang dari 4,8 M. Berdasarkan pengalaman saya ini, saya akan share 3 hal yang perlu kamu lakukan, khususnya pengusaha marketplace, agar kamu bisa mengelola pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Saya akan kelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, penjual dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar. Dan yang kedua, penjual dengan penghasilan lebih dari 4,8 miliar. Kita mulai dari penjual dengan omset bruto kurang dari 4,8 miliar. Pertama, tentukan harga jual yang sehat. Di saat kamu sudah di posisi saya, kamu akan paham bahwa bisnis bukan hanya sebatas memperbesar omset bruto, melainkan memiliki margin yang bagus. Ketika usaha kamu memiliki omset bruto kurang dari 4,8 M, kamu belum diwajibkan membayar PPN 11%. Tapi begitu omset bruto kamu lewat dari 4,8 M, kamu akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11% pada setiap transaksi. Dengan margin yang kecil, yang saya maksud kecil di sini adalah margin kurang dari 11%, kamu akan rugi di saat omset bruto kamu lebih dari 4,8 miliar dengan set harga jual yang sama. Kedua, manfaatkan benefit PPh final 0,5% UMKM. Tak bisa dipungkiri, memang PPh final 0,5% ini adalah pajak yang paling murah saat ini untuk kamu dengan omset bruto kurang dari 4,8 M. Kamu harus memanfaatkan benefit tersebut dengan baik. Mungkin kamu ada memiliki pertanyaan seperti berikut. Apa untungnya jika saya bayar pajak? Dari sudut pandang saya, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukanlah hal buruk. Karena setiap penghasilan yang kamu laporkan akan tercatat sebagai harta kamu secara pajak. Sehingga ketika kamu ingin membeli suatu aset seperti mobil, motor, rumah, logam mulia, atau aset lainnya, secara data pajak kamu memang sudah mampu. Dan aset yang kamu beli dapat dilaporkan di SPT tahunan tanpa kamu dicurigai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Asalkan kamu beli aset dengan nilai yang sesuai dengan harta yang kamu laporkan.
Ketiga, buat laporan keuangan sederhana dan pisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Satu-satunya hal yang meringankan saya saat mendapatkan SP2DK pada Agustus 2025 adalah saya memiliki detail laporan keuangan, terutama laporan laba rugi sejak tahun 2021. Sehingga ketika mendapat panggilan dari DJP, saya bisa memberikan data yang dapat divalidasi bahwa PPh yang dikenakan terhadap saya perlu dilakukan penyesuaian. Kebiasaan mencampur uang pribadi dengan uang usaha akan menyulitkan pencatatan omset, laba, dan pelaporan pajak kamu. Saya akan lanjut 3 tips untuk penjual dengan omset bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pertama, kamu harus memiliki tax planning. Untuk kamu yang sudah mencapai di titik ini, memiliki konsultan pajak adalah satu hal yang wajib. Sebagai pengusaha dengan omset bruto sebesar ini, banyak hal yang perlu kamu handle di operasional ataupun strategik bisnis. Dengan memiliki konsultan pajak, kamu tidak perlu repot mengelola banyak hal sekaligus termasuk tax planning. Minimal setiap 3 bulan, evaluasi apakah PPh, PPN, dan kewajiban pajak lainnya sudah sesuai. Semakin besar omset, semakin besar pula risiko koreksi pajak apabila terdapat kesalahan administrasi. Kedua, siapkan dana darurat. Pada level ini, jika tax planning kamu kurang baik atau belum memiliki tax planning, kamu berpotensi mendapatkan panggilan SP2DK seperti yang saya alami. Dan jika itu terjadi dan kamu tidak memiliki dana darurat, akan sulit untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut. Jika kamu mengabaikan denda tersebut, sanksi yang diberikan DJP dapat berupa sanksi administratif hingga pidana. Ketiga, buat laporan keuangan yang rapi, jangan hanya mengandalkan laporan dari marketplace. Catat seluruh penjualan dari semua channel, baik itu Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, website, offline, biaya operasional, faktur, fee marketplace, hingga biaya iklan. Pembukuan yang baik akan membantu menghitung laba bersih dan menghindari kesalahan saat laporan pajak. Itu dia 3 hal yang harus kamu lakukan untuk kamu pengusaha dengan penghasilan lebih dari atau kurang dari 4,8 miliar per tahun. Memiliki konsultan pajak bagi saya adalah suatu kewajiban. Karena sebagian besar pengusaha di Indonesia memiliki literasi pajak yang rendah, termasuk saya. Kamu perlu memiliki konsultan pajak yang memiliki keahlian khusus dan memiliki pengalaman mengelola pajak di marketplace. Karena tax planning untuk transaksi online jauh lebih sulit dibandingkan transaksi offline. Dan jangan takut membayar pajak, karena bisnis yang tertib pajak akan lebih mudah berkembang, lebih siap membeli aset, dan lebih kuat secara legalitas. Pajak bukan beban semata, tapi fondasi menuju bisnis yang lebih besar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.